Halo, assalamualaikum sahabat. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal matematika untuk SMP maupun MTS kelas 8 ya sahabat. Oke sahabat, kali ini kita akan melanjutkan latihan soal akhir bab 5 di halaman 189 ya sahabat ya. Yaitu mengenai kekongruenan pada segitiga ya sahabat ya. Oke, langsung saja kita masuk soal nomor 1. Seseorang menghadap ke arah barat, kemudian berputar sehingga menghadap ke tenggara. Besar putaran yang dilakukan adalah, yang ditanya besar putaran dari barat ke tenggara ya sahabat. Karena pada soal ini arah putaran tidak disebutkan, maka arah putarannya itu berlawanan arah dengan jarum jam ya sahabat ya. Sehingga besar putaran dari barat ke tenggara ini yaitu melalui 3 area ya sahabat ya, yaitu area pertama dari barat ke barat daya, selanjutnya dari barat daya ke selatan, dan dari selatan ke tenggara. Jadi besar putaran dari barat ke tenggara ini adalah 3/8 ya sahabat ya. Nah 8 ini didapat dari jumlah keseluruhan area pada satu putaran penuh ya sahabat ya. Nah berarti 3/8 dikali satu putaran itu sama dengan 3/8 putaran ya sahabat. Berarti untuk nomor 1 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Besar sudut yang dibentuk antara jarum panjang dan pendek pada pukul 10.30 adalah. Jadi yang ditanya besar sudut antara jarum panjang dan jarum pendek pada pukul 10.30 ya sahabat ya. Nah, sekarang kita cari dulu pergerakan jarum panjang. Pergerakan jarum panjang itu dalam satu putaran itu berarti 360 derajat dibagi 60 menit ya sahabat ya. Itu sama dengan 6 derajat per menit. Sedangkan pergerakan jarum pendek dalam satu putaran itu 360 derajat dibagi 12 jam. Itu sama dengan 30 derajat per jam ya sahabat ya. Nah, kemudian langsung saja untuk mencari besarnya ini, jarum panjang kita kurangi jarum pendek ya sahabat ya. Jarum panjangnya tepat berada di angka 6, yaitu pada menit ke-30 ya sahabat ya. Sehingga jarum panjang ini 30 dikali 6 derajat. Sedangkan jarum pendek berada di antara angka 10 dan 11 ya sahabat ya. Maka jarum pendek ini 10 ditambah 30 menit per 60 menit. Kita kalikan 30 derajat ya sahabat ya. Itu sama dengan, jarum panjang tadi 30 dikali 6 itu 180 derajat. Dikurangi jarum pendek tadi 10,5 kita kalikan 30 derajat. Itu sama dengan 180 derajat dikurang 315 derajat ya sahabat ya. Nah ini nilainya mutlak. Itu sama dengan negatif 135 derajat. Karena nilainya mutlak maka negatifnya kita abaikan ya sahabat ya. Jadi 135 derajat. Berarti untuk nomor 2 jawaban yang pas itu adalah yang D ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sudut berikut yang dibentuk oleh sinar PQ dan PR adalah. Nah, yang ditanya sudut yang dibentuk oleh sinar PQ dan PR ya sahabat. Berarti sudut yang pangkalnya P dan ujungnya QR. Nah, itu adalah sudut pada gambar B ya sahabat. Berarti untuk nomor 3 jawaban yang pas itu adalah yang B. Baik sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas adalah. Baik sahabat, sebelum kita lanjut bahas soal nomor 4, di sini ada kiris ya untuk mengapresiasi video channel Muhammadiyah Official ataupun Hayam Wuruk Edukasi. Bagi sahabat yang berkenan, boleh memberikan apresiasinya melalui kiris yang ada di tampilan layar ini. Untuk apresiasi narasumber yang telah mendedikasikan
waktunya, pemikirannya dalam membahas soal-soal ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. Baik, sekarang kita lanjutkan bahas soal nomor 4 ya sahabat. Nah, perhatikan gambarnya ya sahabat ya. Sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat ya sahabat. Jadi kita tambahkan sudut pada huruf X ini yaitu 180 derajat dikurang X ya sahabat ya. Karena dia berpelurus. Kemudian kita tambahkan sudut pada huruf Z ini 180 derajat dikurang Z. Ini juga berpelurus ya sahabat ya. Dan kita tambahkan sudut Y. Itu jumlah keseluruhannya adalah 180 derajat ya sahabat ya. Jadi 180 derajat dikurang X. Kemudian ditambah ini 180 derajatnya kita coret saja ya sahabat ya. Berarti dikurang Z. Kemudian ditambah Y itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita pindahkan ruas yang 180 derajat ya sahabat ya. Yaitu 180 derajat ini sama dengan, karena X-nya pindah ruas nilainya positif ya sahabat ya. Berarti X ditambah Z ini dia negatif di sini. Karena dia pindah ruas maka dia juga positif. Ditambah Z dan Y-nya di sini positif. Kita pindahkan ruas jadi negatif dikurang Y. Itu untuk 180 derajatnya yang kita pindahkan ruas. Nah, sekarang kita pindahkan ruas yang X ya sahabat ya. Jadi, X-nya sama dengan 180 derajat dikurang Z ditambah Y. Nah, jika Y yang kita pindahkan ruas yaitu 180 derajat ditambah X ditambah Z. Dan jika Z yang kita pindahkan ruas itu Z-nya sama dengan 180 derajat dikurang X ditambah Y. Nah, berarti dari pernyataan ini yang benar itu adalah yang D ya sahabat ya. Z sama dengan 180 derajat dikurang X ditambah Y. Oke sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut CAD adalah. Oke, mintanya besar sudut CAD ya sahabat ya. Maka kita cari dulu besar sudut BAC, yaitu 180 derajat dikurang sudut ACB dikurang sudut ABC. Jadi 180 derajat dikurang sudut ACB ini adalah 51 derajat ditambah 31 derajat ya sahabat ya. Kemudian kita kurangi sudut B 48 derajat. Jadi 180 derajat sama dengan 82 derajat dikurang 48 derajat. Itu sama dengan 50 derajat ya sahabat ya. Nah, yang ditanya sudut DAC ya sahabat ya. Karena sudut D ini berada di antara A dan B, maka sudut DAC ini sama dengan sudut BAC ya sahabat ya, yaitu 50 derajat. Berarti untuk nomor 5, jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat. Baik sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut ACB adalah, sudut ACB itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut ABC dikurang sudut BAC ya sahabat ya. Jadi 180 derajat kita kurangi sudut ABC ini berpelurus dengan sudut DBC ya sahabat ya. Jadi 180 derajat dikurang 109 derajat. Kemudian sudut A itu kita kurangi 42 derajat ya sahabat. Jadi 180 derajat dikurang 71 derajat dikurang 42 derajat itu sama dengan 67 derajat. Maka untuk nomor 6 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Pada segitiga PQR diketahui besar sudut P 7x dikurang 1 derajat, sudut Q 56 derajat, dan sudut L 3x dikurang 5 derajat. Segitiga PQR merupakan segitiga. Sudut P-nya 7x dikurang 1, sudut Q 56 derajat, dan sudut R-nya 3x dikurang 5 derajat. Berarti untuk segitiga itu jumlahnya 180 derajat ya sahabat ya. Jumlah sudutnya 180 derajat. Jadi 180 derajat sama dengan 7x dikurang 1 derajat ditambah 56 derajat ditambah
3x dikurang 5 derajat. Jadi 180 derajat sama dengan ini 7x kita tambah 3x ya sahabat ya. Jadi 10x dikurang 1 ditambah 56 dikurang 5. Maka 180 derajat sama dengan 10x ditambah 50. Nah, 180 derajat kita kurangi 50 derajat. Ini 50-nya pindah ruas ya sahabat ya. Maka jadi negatif, itu sama dengan 10x. Nah, 130 derajat sama dengan 10x, maka x-nya sama dengan 13 ya sahabat. Jadi sekarang kita hitung besar sudut P itu 7x dikurang 1 derajat. Maka kita masukkan nilai x-nya 13, itu sama dengan 7 dikali 13 dikurang 1, itu sama dengan 90 derajat ya sahabat ya. Nah, jika sudah ada segitiga ini yang besar sudah 90 derajat, sudah jelas itu adalah segitiga siku-siku ya sahabat. Nah, untuk sudut R itu 3x dikurang 5, berarti 3 dikali 13 dikurang 5, itu sama dengan 34 derajat ya sahabat. Sedangkan sudut Q-nya 56 derajat. Berarti untuk segitiga siku-siku itu ada di C ya sahabat ya. Maka untuk nomor 7 kita kunci jawabannya C. Baik sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut ABC pada gambar di atas adalah, sudut dalam segitiga itu 180 derajat ya sahabat ya. Maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Jadi 180 derajat sama dengan 56 derajat ditambah sudut B ini 180 derajat dikurang 4x dikurang 10 derajat ya sahabat ya. Sedangkan sudut C 2x dikurang 4 derajat. Nah, ini 180 derajatnya kita coret ya sahabat. Maka 56 derajat ditambah 2x dikurang 4 itu sama dengan 4x dikurang 10. Jadi 56 derajat dikurang 4 ditambah 10. Ini 2x-nya kita pindahkan luas ya sahabat ya. Jadi 4x dikurang 2x. Maka nilai x-nya ini sama dengan 31 ya sahabat. Nah, jadi untuk sudut ABC itu sama dengan 180 derajat dikurangi 4x dikurang 10. Itu sama dengan 180 derajat dikurangi x-nya tadi 31 kita masukkan ya sahabat ya. 4 dikali 31 dikurang 10 itu sama dengan 180 derajat dikurang 114 itu sama dengan 66 derajat ya sahabat. Berarti untuk nomor 8 jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Pasangan sudut yang bertolak belakang pada gambar di atas adalah. Sekarang kita lihat option A ya sahabat ya. Sudut COD dan sudut AOB. Nah, ini tidak sesuai ya sahabat ya. Sudut COD itu bertolak belakang dengan sudut AOF. Kemudian option B, sudut AOF bertolak belakang dengan sudut DOF. Nah, yang B ini juga tidak sesuai ya sahabat ya. Sudut AOF ini bertolak belakang dengan sudut COD. Kemudian option C, sudut EOD dan sudut AOF. Nah, ini juga tidak sesuai. Sudut EOD ini bertolak belakang dengan sudut AOB. Kemudian option D, sudut AOB dengan sudut DOE. Nah, yang D ini sesuai ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 9 jawaban yang pas itu adalah yang D ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10. Diketahui P sejajar Q dan garis R memotong garis P dan Q di titik R dan S. Pernyataan berikut yang benar adalah, kita lihat option A. R1 ditambah R3 sama dengan 180 derajat. Ini tidak sesuai ya sahabat ya, karena R1 ini sama dengan R3, yaitu bertolak belakang. Kemudian option B, S2 ditambah S4 sama dengan 180 derajat. Nah, yang B juga tidak sesuai ya sahabat ya, juga bertolak belakang, berarti S2-nya sama dengan S4. Selanjutnya yang C, R2 ditambah S1 sama dengan 180 derajat. Nah, yang C ini sesuai ya sahabat ya, yaitu
Ini adalah sudut dalam sepihak ya sahabat. Berarti untuk nomor 10 jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat. Kemudian option D, R4 ditambah S4 sama dengan 180 derajat. Nah, yang option D ini juga tidak sesuai ya sahabat ya. R4 itu sama dengan S4, yaitu sudut sehadap. Maka nomor 10 kita kunci jawabannya di C ya sahabat. Oke sahabat, cukup sekian dulu pada part kali ini. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami ya sahabat ya. Sehat selalu sahabat, semangat terus belajarnya menyongsong generasi emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.